Nafriza Azhara dengan NIM C1F025136. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester saya, yakni UTS, mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Apa saja sih yang harus kita bahas? Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Baiklah, poin yang utama yang harus kita bahas adalah konsep worldview. Oke, dalam ekonomi Islam, pandangan hidup atau worldview harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita sebut berlandaskan dengan tauhid, yang bertujuan akhirnya bukan cuma mencari keuntungan di duniawi, tapi juga mencapai falah atau bisa disebut kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Hal ini adalah membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kalau ekonomi konvensional lebih berorientasi pada keseimbangan dan profit keputusan antar individu, sedangkan ekonomi Islam menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Baiklah, pada poin yang kedua saya akan membahas prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam antara lain yakni yang pertama adalah larangan riba karena menzalimi pihak lain. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga adalah kepemilikan bersyarat, yang artinya harta milik manusia tetapi hakikatnya yakni titipan Allah. Dan yang keempat, distribusi kekayaan melalui zakat dan infak untuk pemerataan kesejahteraan. Kalau sistem kapitalis menekankan kebebasan individu dan sosialisme menekankan kepemilikan negara, ekonomi Islam adalah di tengah-tengah, adil, seimbang, dan beretika. Yang poin ketiga yakni adalah sejarah lahirnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah mencontohkan praktik perdagangan yang jujur dan amanah. Kemudian sistem zakat, larangan riba, dan pengelolaan harta melalui Baitul Mal, yakni yang diperkuat pada masa lembaga keuangan syariah. Dan ekonomi Islam atau ekonomi halal yang kini terus tumbuh di berbagai negara termasuk negara kita, yakni negara Indonesia. Baiklah, pada poin keempat yakni ada kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar fokus pada pembersihan harta umat melalui zakat agar tidak ada kesenjangan sosial. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan distribusi secara adil, seperti membentuk Baitul Mal dan memberi tunjangan untuk masyarakat. Keduanya mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar ekonomi Islam. Baiklah, kita sampai pada poin terakhir, yakni poin kelima, yakni ada potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia. Yakni potensi ekonomi Islam di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Muslim. Kita udah punya banyak kayak bank syariah, industri halal, dan fintech syariah yang terus berkembang di Indonesia sekarang. Tapi tantangannya adalah rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah. Kalau edukasi dan dukungan pemerintah terus ditingkatkan, ekonomi Islam bisa jadi alternatif sistem ekonomi modern yang lebih adil dan berkelanjutan nantinya. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang 5 soal UTS saya, yakni mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Semoga bermanfaat
dan memberi gambaran tentang bagaimana sistem ekonomi Islam bekerja dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Baiklah, hanya itulah di video tugas saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.